Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan saya Glenn Gara Triguna Toding dengan NPM 2065971 dengan kelompok PTRST yang beranggotakan Galan, Dimitri, Batara Yazkiel Situmorang, Maida, Nandita, dan juga Priyanka Devi. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai import master data eh, mengenai PT yang saya miliki, PT RST, yang akan saya import ke dalam UDU 16. Jadi sebelumnya saya akan melakukan import data warehouse atau inventory. Di sini ada terdapat 3 file, ada produk kategori, master product, dan juga quantity. Untuk melakukan import, kita akan masuk ke dalam modul inventory. Kemudian kita akan masuk ke products. Untuk melakukan import master product ini, kita akan memilih products dan kita akan ke favorite, import record. Dan jangan lupa juga kita harus mendownload file master product ini menjadi CSV. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan sudah ada di komputer saya. Jadi saya perlu melakukan upload file. Dan kita akan cari file yang kita miliki. Di sini ada file master product. Kita open. Dan bisa dilihat bahwa ini telah berhasil masuk. Kita harus melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui apakah file yang kita miliki ini uh, lolos untuk diimpor apa tidak. Sebenarnya ini bukan error karena ada yang salah dalam file atau gimana-gimana. Ini error karena data produk udah ada di database ini. Jadi sebelumnya sudah saya lakukan import terlebih dahulu dan ternyata semuanya berhasil dijalankan, berhasil lolos melalui tes. Dan jika kita lihat, jika kita mau melihat produk-produknya, berikut tampilan dari produk-produknya. Ada bead, bead filler, belts, big compound, big tire dengan harga-harganya dan juga dengan ID-nya FG1, RM31 dan juga yang lainnya. Kemudian kita akan melakukan import produk kategori. Kita akan masuk ke configuration. Di sini ada produk kategoris. Kita pilih produk kategoris. Kita akan favorite. Kita import records lagi. Sebelumnya kita perlu mendownload file produk kategoris ya. Kita akan pilih produk kategori dan kita akan melakukan tes. Everything seems valid. Dan jika everything seems valid, berarti kita dapat melakukan import. Kebetulan saya juga sudah melakukan import file ini. Dan jika kita lihat, berikut hasil dari import yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada finish good dengan data yang sesuai, ada di sheets, ada raw material, dan juga ada work in process. Untuk berikutnya yaitu quantity. Untuk quantity ini kita perlu melakukan masuk ke bagian operations, terus inventory adjustment. Kita akan melakukan favorite lagi, import record seperti biasa, dan juga kita akan melakukan upload file, dan kebetulan namanya quantity, jadi kita akan mencari yang namanya quantity. Sini ada quantity, kita melakukan tes. Oke, ternyata everything seems valid, dan kita dapat melakukan import ke dalam UDU 16. Dan tampilannya akan seperti ini, dan produk, quantity, UOM, quantity, dan juga difference-nya. Ini tampilan dari quantity-nya. Kita bisa melakukan apply, cuma mungkin nanti saja kita lakukan apply-nya. Oke, untuk master data selanjutnya, mungkin kita masuk ke dalam bagian manufacture. Oke, untuk manufacture sendiri, kita akan masuk ke modul manufacturing. Dan selanjutnya untuk bagian manufacture, kita akan melakukan import master data bill of material. Berikut data-datanya, data yang di sheet. Kita akan masuk ke bagian modul manufacturing, terus kita akan mencari bill of
bills of materials, sorry, kita akan masuk ke bagian favorite, terus import request lagi, kita upload file, kita cari lagi file bills of material. Nah, berikut filenya sudah saya download sebelumnya. Dan kita melakukan tes dan ternyata everything seems valid juga. Oh ya, sebelumnya saya lupa, jangan lupa untuk menceklis use first row as header. Biar nanti first row yang ada di file kita dijadikan header. Berikut tampilan bahwa ini berhasil lolos untuk kita lakukan import. Ini juga sudah saya lakukan import. Dan berikut hasilnya dari import yang sudah saya lakukan. Ada big compound dengan komponen-komponennya. Ada big green tire dengan komponen-komponennya. Ada big tire, small compound, small green tire, dan small tire. Ini hasil dari import bills of material. Dan sekarang kita akan masuk ke manufacturing orders. Berikut tampilan dari manufacturing orders. Di manufacturing order kita dapat masuk ke operation dan sini ada manufacturing orders, kita masuk, terus kita ke favorites lagi, kita import records, kita upload file, pilih file yang kita punya yaitu manufacturing orders. Kita cari dulu ini manufacturing orders. Nah, kita tes dan ternyata hasilnya everything seems valid, berarti kita bisa melakukan import. Tapi karena sudah kita import sebelumnya, nah berikut hasil dari manufacturing orders yang kita miliki dari datasheets yang ada. Dan untuk work center sendiri, berikut tampilan dari work center. Kemudian berikutnya untuk work center sendiri, kita akan masuk ke bagian work centers. Untuk melakukan masuk ke work center, kita akan melakukan setting, terus ke operation, kemudian filterin dulu, terus ada work centers, kita tekan. Sini terdapat work centers, kita akan melakukan import. Kita upload file yang kita miliki mengenai work centers. Terus kita pilih, kita tes, dan everything seems valid. Karena udah kita lakukan import sebelumnya, jadi kita nggak perlu lakukan import lagi. Dan berikut tampilan dari work centers. Bisa lihat ini ada 4 dan semua sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Kalau targetnya 40, sini 40, dan lain-lain. Dan untuk berikutnya kita akan masuk ke bagian purchase. Sini ada 2, purchase order dan juga vendor. Kita akan masuk ke bagian purchase. Untuk purchase order sendiri, kita akan buat vendor dulu. Kita masuk ke bagian vendor. Terus bisa lihat bahwa hanya ada satu vendor yaitu PT kita manufacturer. Kita akan melakukan favorite, import records, upload file, kita akan vendor. Kemudian kita akan tes aplikasi valid, kita import dan berhasil ada PT RAM. Kemudian kita ke purchase order, kita akan buat, kita cari purchase order yang kita miliki, file kita pilih, kita tes, dan everything seems valid, kita lakukan import. Buat hasil dari purchase order yang kita miliki. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian accounting atau finance. Kita akan bukan import bank account. Kita akan masuk ke bagian modul kontak. Sini ada bank. Ini data-data bank. Kita akan bukan import bank. Kita akan import record dengan file yang kita miliki. Yang namanya data bank account. Sorry, namanya bank account saja. Kita pilih. Kemudian kita akan lakukan tes. Dan ternyata yang datanya udah ada.
karena datanya, sorry, bukan ada, tapi ini kita harus hapus dulu bagian ID-nya, kemudian tes, dan everything seems valid. Jadi kita hanya lakukan import dan nanti dia akan memberikan hasil seperti berikut. Kemudian kita lakukan import bank account. Berikut tampilan tadi data-data bank account yang ada di sheet. Berikut tampilannya dengan account holder nama company. Kita lakukan favorite. Kita import, pilih bank account, cari file data bank account. Dan jangan lupa juga kita harus berubah. Jadi sebelumnya ini name sebagai name yang di sini harusnya bukan. Tapi name itu bank yang ada di sini kita jadiin name. Auto fieldnya. Jadi biar nanti dia tidak merubah data-data yang ada di bagian banks. Jadi kita akan menjadikan bank yang di sini menjadi name di auto field. Context dan semua everything seems valid dan bisa lihat account number dengan name atau nama banknya dan account holder berikut. Kemudian kita akan masuk ke bagian COA atau chart of account. Kita masuk ke bagian chart of account, akan ke favorite, import records. Kita akan melakukan upload file terhadap data yang kita miliki terhadap chart of account. Kita akan pilih, kemudian kita akan lakukan tes. Dan semua seems valid, kita hanya perlu melakukan import dan nanti akan menjadikan hasil berikut sesuai dengan apa yang kita buat di JO sebelumnya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian taxes. Sudah taxes, kita akan masuk ke bagian favorites, upload file, pilih file taxes yang kita miliki. Bisa lihat sini ada terdapat taxes. Dan berikut ada text name, aktif, bla bla bla. Lakukan tes untuk melakukan apa dia valid atau tidak. Ternyata dia valid. Kita melakukan import. Dan berikut tampilan dari taxes yang sudah kita berhasil import sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan ke journal. Kita jurnal. Kita seperti biasa ke favorite, import records, upload file. Kemudian dari file jurnal yang kita miliki. Ini file jurnal yang kita miliki. Kita lakukan tes. Ini dia bukan error, tapi karena the files for the field company ID code already exists. Jadi karena kita sudah melakukan import sebelumnya, jadi kita nggak bisa import lagi. Bisa lihat sini, udah ada journal name, type, journal group, shortcode, dan default count. Ini sudah kita miliki sebelumnya. Jadi kita lakukan import, jadi nggak bisa kita import lagi. Lihat sesuai dengan yang apa yang ada di file. Untuk bagian beginning balance, kita akan masuk ke bagian journal entries. Kita akan seperti biasa, favorite, import, record. Kita akan import a file, upload a file. Kita cari yang namanya beginning balance. Sini beginning balance kita pilih. Kita akan lakukan tes. Apakah dia valid atau tidak, ternyata dia valid. Kita akan lakukan import. Dan karena sudah saya lakukan import, berikut hasil dari import beginning balance yang kita miliki. Dengan total yang balance yaitu 6 miliar 408 juta sekian dengan data-data yang ada account ini dengan label-labelnya. Dan kita akan melakukan upload bank statement. Dan untuk bank statement sendiri saya butuh melakukan download modul tambahan agar bisa melakukan import statement, karena kalau dari Udu 16 sendiri kita harus melakukan upgrade yang berarti berbayar. Jadi kita nggak bisa yang mendownload modul eksternal untuk dalam Odoo 16 agar bisa melakukan import statement. Kita akan pilih import statement.
Kenapa error statement using ini kita pilih, cuman ternyata dia terdapat error. Jadi untuk saat ini saya masih belum bisa mengetahui cara menghandle atau gimana gimana. Tapi ya karena kita tidak bisa melakukan import bank statement dari Odoo 16 secara langsung, jadi ya mungkin akan kita lewat terlebih dahulu. Jika kalian lihat bank statementnya, ya berikut import your bank statement in CSV, nggak bisa. Jadi ya lebih ya udah kita butuh kita akan lewat saja untuk bagian bank statement. Ya untuk bagian hmm, accounting atau finance itu saja. Kita akan melakukan masuk bagian sales. Untuk customer dan risk partner kita hanya perlu melakukan ya seperti biasa, tekan ke PT favorite, import record, profile, dan cari customer, terus kita akan melakukan tes dan everything seems valid, jadi udah nggak usah ubah lagi. Dan untuk rest partner sama seperti customer, kita lakukan hal yang sama. Kita akan cari file rest partner dan kita akan tes dan sesuai valid kita import dan akan membuahkan hasil seperti berikut tampilannya. Kita buat berwisata, membeli sejagat, senang kita sejahtera, senang mantap, senang bahagia, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk price list dan sales order, kita akan masuk ke bagian sales. Kita akan masuk ke bagian, sorry, price list. Dan kita akan masuk ke favorite lagi seperti biasa, import record, upload file. Kita cari data file price list yang kita miliki. Ini datanya. Kemudian kita lakukan tes. Dan ternyata semuanya everything seems valid. Berarti kita dapat melakukan import secara langsung. Karena sudah saya import sebelumnya, berikut tampilan dari price list yang sudah saya buat. Yaitu bands dengan produk Smelter dan Big Tire dengan harga yang sesuai dengan yang ada di file sheet. Dan untuk sales order sendiri, kita akan masuk ke bagian order. Kita akan pilih import, akan mencari sales order. Kita akan melakukan tes, dan everything seems valid. Kita import. Nanti kalau sesuai import, jika lihat teras. Ini mungkin karena saya tadi pencet import lagi, jadi dia ada double. Bisa kita hapus salah satu saja. Silahkan saya hapus salah satunya karena dia memiliki hal yang sama. Nah, berikut tampilan dari sales order sesuai dengan apa yang ada di sini. Kemudian untuk bagian terakhir itu website. Karena saya tidak mengetahui sebenarnya bagaimana cara melakukan import data bagi yang berikut kayak page catatan websitenya. Jadi saya melakukan konfigurasi sendiri. Dan untuk melakukan pengubahannya kita akan ke menu editor dan di sini ada 4 yaitu about us, news, event, dan juga career. Di sini ada about us, news, career. Oke, saya lupa nambahkan satu lagi. Itu yang namanya events. Slash events. Events, oke. Oke, jika kita save, terdapat berikut. Kita bisa pencet untuk semuanya. Ini dia memberikan tampilan berikut karena kita belum create page-nya. Ya, berikut tampilannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kurangnya informasi yang saya berikan. Sekian dari kelompok RST. Terima kasih.